Pagi hari ini saya akan menyambung tema bulan kita tentang courage, be courageous. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik tentang dare to dream. Sama-sama saya katakan apa? Dare to dream. Saudara tahu bahwa setiap orang Kristen itu harus memiliki mimpi. Kalau tanpa mimpi, hidup kita itu tidak akan pernah berhasil. Siapa yang mimpi mau jadi presiden, angkat tangan. Bu Vera ngotot ya, mau jadi presiden. Ya biarpun presiden taksi juga nggak apa-apa kan. Yang penting presiden gitu kan. Ya toh. Siapa yang mimpi mau menjadi businessman yang sukses, angkat tangan. Kok nggak ada, cuma Mira doang. Yang lain nggak mau jadi businessman? Oh, di depan kita, singer kita juga mau menjadi seorang business lady, ya kan? Siapa yang mau hidupnya itu menjadi orang yang prominent, orang yang terkenal gitu, coba angkat tangan tinggi-tinggi, itu kemuliaan Tuhan. Loh, kalau kita terkenal tuh, terkenal bagus tidak? Loh, kok nggak ada jawab? Terkenal tuh bagus tidak? Gimana bisa memuliakan Tuhan kalau kita nggak bisa memperkenalkan Tuhan kita tuh hebat? Betul? Kalau Tuhan kita hebat, kita harus jadi hebat. Kok nggak ada yang amin? Yes, amin. Kalau Tuhan kita itu dahsyat, harusnya karya Tuhan dalam hidup kita itu dahsyat. Bilang sama saya, karya Tuhan di dalam kita harusnya apa? Dahsyat. Itu harus, ya. Nah, hari ini kita akan belajar itu dare to dream. Banyak orang nggak berani mimpi gitu loh. Masa bisa sih? Itu pertanyaan kan gitu. Udah orang kalau Chinese bilang sudah laule, udah terlalu tua, mana bisa gitu. Too old, ya kan? Bagi Tuhan itu kalau membuat kita mau sukses gak tergantung usia. Orang dunia berkata before 30 saudara harus sukses, kalau enggak susah. Tapi bagi Tuhan ada orang juga dia 40, 50 sukses aja. Yang setuju bilang amin. Nah, how to dare untuk mimpi itu kita akan belajar sama-sama. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, buka sama-sama, lalu disambung dengan Yesaya 32 ayat yang ke-15. Dikatakan begini, Kisah Rasul 2:17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Perhatikan ini. Tuhan mencurahkan apa? Rohnya ke atas manusia. Stop dulu. Pindah sekarang ke Yesaya dulu, nanti kita sambung ini. Yesaya pasal 32 ayat yang kita buka Yesaya pasal 32 ayat 15. Lalu kita balik Kisah Rasul, saya akan jelaskan. Kisah Rasul itu nanti kita sambung. Yesaya 32 ayat 15. Sama-sama dibaca 2, 3. Sampai apa? Dicurahkan kepada kita apa? Roh dari atas. Tuhan bilang sampai roh itu dicurahkan atas kita. Dan pertanyaannya hanya begini, ketika roh Tuhan dicurahkan atas kita, apa yang terjadi? Dulu. Ketika roh Tuhan dicurahkan ke atas gereja Tuhan, apa yang terjadi? Balik Yesaya tadi dalam Kisah Rasul. Ini yang terjadi. Akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat. Saya tidak jelaskan ini untuk hari ini. Dan turunan-turunan akan mendapat penglihatan-penglihatan. Lain kali kita akan belajar tentang penglihatan. Dan mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sekali lagi, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Nah, ketika roh Tuhan dicurahkan itu, Tuhan berikan mimpi. Dan mimpinya bagaimana? Yesaya lagi, balik lagi. Enak dong, maju mundur. Yesaya pasal 32 15 sekarang. Ketika mimpi diberikan, lihat ini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, berarti Tuhan kasih mimpi. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara bisa bayangkan padang gurun, kering. Ada banyak orang hidupnya kadang-kadang merasa kering. Rasa keberhasilan itu masih jauh. Hidupnya masih jauh dari segala jalan sukses. Tapi dengar ayat yang bilang gini, ketika roh Tuhan dicurahkan, Tuhan kasih mimpi itu. Dibilang padang gurun yang kering, yang kerontang, gak ada harapan, dirubah oleh Tuhan menjadi kebun berbuah-buah.
Kok cuman ibu satu yang bilang amin dan makmur. Ketika kita dapat mimpi padang gurun yang kering, tanpa harapan tadi dirubah menjadi kebun berbuah-buah, buahnya lebat. Amin. Bilang gini, itu terjadi dalam diri saya. Itu terjadi dalam diri saya. Iya kan? Diperkatakan begitu. Ya. Tuhan bilang akan mengubah hidup kita. Saya mau tunjukkan gambar ini lebih dulu, baru kita masuk lebih jauh. Tanah kering begitu gersang, kayaknya hopeless seperti ini. Dan orang-orang di Anaheim pada waktu itu melihat juga tanah yang sama. Tapi gak ada satu yang tertarik. Yang di situ adalah apa? Ada kandang kuda, tanah gersang, nggak menarik sama sekali. Gak ada prospeknya apa-apa. Gitu. Tapi heran, di mata seorang yang punya mimpi, tanah ini dia bisa melihat. Dia proyeksikan beberapa tahun ke depan, tanah ini akan jadi dahsyat. Dan tahukah Bapak Ibu, di mata Walt Disney, tanah yang tadi itu dia belum terjadi seperti ini, tapi dia bisa melihat bahwa nanti berapa tahun kemudian di tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang kosong, tanah yang hanya ada kotoran kuda, tanah yang penuh dengan kayu-kayu yang nggak kepakai, tanah itu akan berubah seperti ini. Itu masih dalam mimpi, belum kelihatan, masih mimpi. Tapi kira-kira berapa tahun kemudian, di tengah-tengah segala pergumulannya, tidak mudah Walt Disney untuk mengubah tanah yang tadi kering, kosong, vacant, dan useless, seolah-olah begitu. Seolah-olah bukan hal yang mudah. Dan itu butuh biaya besar, butuh tantangan yang besar, tidak mudah mencapainya. Tapi di mata dia melihat mimpi itu. Padang gurun dirubah menjadi kebun berbuah-buah. Dan kalau Bapak Ibu ke Anaheim, sampai pernah ke Disneyland yang ada di Amerika, di Anaheim itu Pak Abu pernah ke sana. Yang lain belum? Sampai mau ke sana? Gak mau angkat tangan? Ya sudah, tadi Pak belikan tiket gak jadi. Mimpi saya loh ya, mimpi saya nih. Mimpi saya. Gak mau angkat tangan, ya sudah. Ya toh, tadi sampai mau ke Anaheim gak mau, ya sudah. Lihat seperti Bapak Ibu, iya kan? Yang namanya Disneyland tuh banyak ada di Jepang, ada yang di beberapa tempat yang kami kunjungi. Saya ke Amerika yang untuk Anaheim belum, tapi beberapa tempat yang lain sudah. Tapi kurang lebih tipikal sama lah di Disneylandnya ya, cuma Anaheim lebih gede gitu ya. Perhatikan, tanah yang tadi gersang tadi berubah seperti ini. Lewat apa? Bilang sama teman saya, mimpi. Bapak Ibu harus punya mimpi. Ya. Jangan dibatasi dengan usia. Jangan dibatasi dengan resources yang kadang saat ini belum ada di tangan kita. Namanya mimpi is mimpi. Kalau Tuhan yang kasih mimpi itu pasti jadi. Amin. Yang setuju bilang amin. Amin. Jemaat ini belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Saya tuh sudah mau dikirim ke beberapa tempat yang lain. Ke Brasil, ke Jerman, ke Kanada, dan beberapa tempat yang lain. Ya kan, bahkan lokal juga. Dan kami udah diikat istilahnya, di sini aja, jangan lari kemana-mana. Jeffrey itu hampir lahir di Jerman dulu. Dan hampir kalau salah kami menggembalakan di Jerman. Dan tetapi karena Tuhan kasih mimpi di Australia, dan mimpi saya tuh spesifik banget. Bukan di Melbourne, bukan di Sydney. Padahal saya disponsori orang Melbourne dan harus melayani di Melbourne. Tapi lewat negosiasi saya dilepas untuk melayani di Perth. Belum ada jemaat. Tapi yang saya lihat waktu doa saya cuma melihat berdua. Saya melihat itu burung merpati terbang dari Indonesia menuju bukan Melbourne, kota Perth. Aneh kan? Kota Perth dulu itu seperti orang Jakarta bilang ya, kota Perth itu tempat pembuangan jin. Apa namanya? Sepi. Waktu saya pertama datang ke sini itu kendaraan di mall itu cuma satu, ini dasar apa gitu. Mobil cuma lewat satu, lama, sepi. Bayangkan pertama datang sini, tapi mimpi semimpi. Dari nggak ada semangat, nggak ada, ya kan? Modal saya apa? Bawa sepatu olahraga, itu. Kenapa? Nanti siap-siap jalan kaki mana-mana untuk menangani jiwa-jiwa. Dan mimpi semimpi. Tuhan jadikan pula mimpi ini, amin. Bapak Ibu jangan malas mimpi. Bila sama Tuhan, oh Tuhan curahkan roh-Mu Tuhan. Ketika roh Tuhan dicurahkan, Tuhan bilang, Tuhan kasih mimpi buat kita. Amin. Itu simple.
minta roh Tuhan menguasai hidup kita. Ketika roh Tuhan menguasai kita, mimpi diberi oleh Tuhan. Yang setuju bilang setuju. Bapak Ibu, tanpa mimpi tidak akan terjadi apa-apa. Di dalam Alkitab ada seorang anak muda yang namanya Yusuf. Yusuf itu Tuhan pakai untuk menjadi orang besar di kemudian hari. Dan Tuhan dahulu lihat apa? Tuhan kasih mimpi. Tanpa mimpi tidak akan ada pencapaian. Ayo bermimpi yang besar. Amin. Mimpi itu harus dari Tuhan. Kalau mimpi-mimpian repot. Ya toh, mimpi apa semalam? Dikejar ular. Ularnya apa? Putih. Dapat bule. Lah kalau ularnya belang-belang, ayo dapat orang apa? Orang kusta. Dengan percaya kayak gitu. Kalau mimpi harus datang dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih mimpi, pasti jadi. Amin. Itu harus Bapak Ibu mulai hari setelah dengar ini Dare to Dream. Bapak Ibu harus bilang gini, Tuhan kasih rohmu dalam hidupku. Ketika roh kuasa hidup kita, Bapak Ibu akan memiliki mimpi yang besar. Belum pernah telat. Jangan pernah percaya, tidak ada kata telat. Tidak ada kata telat. Mahathir menjadi PM lagi itu umur berapa? Udah 90 ke atas, jadi PM lagi, turun lagi. Kayak yoyo kan, naik turun tuh. Tapi pada tidak jadi PM lagi tuh. Betul nggak? Terus bilang gini, kalau Mahathir 90 bisa jadi PM lagi, Pak Mul bilang gini, wah cukup mau jadi PM-nya Australia. Tapi dari Tuhan dong Pak Mul, kalau bukan dari Tuhan dengan mimpi-mimpian bahaya. Ya. Asal-asal dari Tuhan pasti jadi. Yang setuju bilang amin. Kalau sekarang pasangan hidup, boleh nggak lewat mimpi? Oh boleh, minta ke Tuhan. Ya, Tuhan, aku butuh mimpi, dapat jodoh gitu. Ya. Jadi kalau orang dapat jodoh itu nggak perlu nyari-nyari, saudara. Beneran. Lihat tuh, Adam dikasih Hawa lewat apa? Tidur. Betul tidak? Artinya mimpi. Yang lihat pasangannya kayak apa? Nggak perlu nyari-nyari di hutan. Mana ya? Hawa. Monyet yang ada Bapak Ibu. Nggak perlu cari-cari. Adam disuruh apa? Tidur aja, mimpi yang indah. Begitu melek mata, jodoh dapat. Yang setuju bilang amin. Yang jomblo bilang setuju. Tapi yang sudah solot jangan bilang setuju. Bahaya. Oke. Yang belum solot, yang masih ini loh, masih under over gitu ya, itu boleh. Oke. Nah, sekarang bagaimana dare to dream itu apa yang harus kita berani itu apa gitu. Kita mesti berani kayak apa dalam bermimpi itu. Ada beberapa hal yang tidak mudah, Bapak Ibu. Mimpi udah dikasih, tapi bukan berjalan mulus-mulus aja. Itu saya butuh keberanian. Amin. Ada 4 hal yang mau saya sharingkan secara cepat. Yang pertama, supaya mimpi itu kita punyai dan kita bisa mengalami penggenapan mimpi itu, kita butuh 4 keberanian. Yang pertama, bilang sama saya, berani menghadapi resiko. Kok diem? Ya, yang pertama apa? Berani menghadapi resiko. Mimpi itu gak ada yang tidak beresiko. Makin besar mimpinya, makin besar resikonya. Setuju tidak? Seorang penjual pisang goreng, ya toh, mimpinya seorang penjual pisang goreng. Wah, aku mau jadi pedagang pisang goreng di pinggir jalan. Dengan mimpinya seorang pedagang besar, mana yang lebih beresiko? Mana yang lebih beresiko? Loh, yang pedagang besar. Kalau pisang goreng modalnya kan nggak banyak, ya toh. Apalagi di Indonesia pisang goreng kan, pisang kan murah-murah itu. Makanya kalau ke Indonesia makan pisang yang banyak, murah. Di sini pisangnya mahal. Iya toh, di Indonesia pisang murah. Apalagi kalau datang ke desa-desa, aduh, Bapak Ibu bisa makan setandan. Boleh. Kita tinggal manjat pohon aja ntar. Itu pohon, ya tuh saudaranya mereka itu punya kebun. Itu namanya pohon apa namanya itu pisang. Kalau sekali nuai itu bisa diangkat gede, tandannya penuh dengan pisang-pisang. Di sini mahal, ya tuh. Pedagang pisang dibanding pedagang besar yang miliaran, tentu pedagang besar itu resikonya lebih tinggi. Setuju tidak? Yusuf juga sama, ya tuh. Dia dapat mimpi dari Tuhan, tapi bukan berarti mimpinya nggak beresiko. Ternyata apa? Gara-gara mimpi itu dia dibenci saudara-saudaranya. Betul tidak? Gara-gara mimpi itu dia dijual ke pedagang Midian. Gara-gara mimpi itu
Dia harus masuk penjara. Iya kan? Itu mimpi beresiko. Saya percaya makin besar mimpi kita, resikonya makin besar, tapi jangan takut. Itu sebab dikatakan jangan takut menghadapi apa? Resiko. Bosnya adiknya Mega itu pedagang besar, ya toh. Jadi kalau sekali rugi itu bukan hitungan cuma 1 juta 2 juta, bukan. Kalau pedagang pisang goreng mungkin ruginya cuma 1 juta 2 juta. Ini pedagang besar. Jadi kalau rugi sekali, pernah 1 kali rugi gara-gara kapal pertama datang cuma berapa jam doang nih, cuma datang berapa jam, itu kerugiannya bukan hitungan jutaan, miliar. Baru-baru ini Jakarta juga sama toh, kedatangan Mister dari Saudi Arabia. Gara-gara si Mister, banyak pedagang yang mengalami apa? Kerugian. Kerugiannya miliaran. Saya baca di koran ruginya bukan jutaan, miliaran. Kapal telat. Nah, adanya Mega itu punya bos juga sama, kapal datang telat, ruginya miliaran. Untung pada waktu ruginya 1/4 miliar, ya kan? Jadi 250 juta, 1/4 miliar. Adiknya dia udah kepot-kepot hatinya. Itu kalau aku kena rugi 1/4 miliar, bisa nggak tidur 3 malam, kan? Karena mikirin rugi 250 juta. Bosnya tidak, Bapak Ibu, dia tahu itu risiko. Malah dia bilang apa? Tidak apa-apa, ayo semuanya kita pergi ke restoran, kita makan ikan. Tahu nggak ikannya apa dibeli di Surabaya? Ikan itu ada di Surabaya, itu satu ikan segini itu harganya tidak mahal-mahal banget sih, tidak mahal, tapi $6.000 segini. Jadi kalau itu mati ikannya, waduh gawat kan, dibeli, pesta makan ikan, walaupun ruginya 250 juta, makan. Karena dia tahu seorang pedagang itu harus menghadapi resiko. Tapi kalau untungnya juga miliaran, ratusan miliar Bapak Ibu. Jadi bagi dia resiko itu luar biasa. Mimpi menghadapi resiko. Yang setuju bilang apa? Jangan takut menghadapi resiko dalam bermimpi. Karena tanpa resiko, berani menghadapi resiko, Bapak Ibu tidak akan pernah mencapai mimpi-mimpi yang besar. Itu yang pertama. Jadi apa dare to dream yang pertama resikonya? Yang pertama yang harus dihadapi apa? Keberanian apa harus kita punyai? Keberanian menghadapi resiko. Yang kedua, keberanian apa? Keberanian untuk memilih jalan Tuhan. Bilang sama saya yang kedua apa? Keberanian untuk memilih jalan Tuhan. Mimpi dapat Bapak Yusuf itu besar, tapi dia harus ikuti jalan Tuhan. Jalan Tuhan apa? Dia ditangkap oleh kakak-kakaknya, masuk ke sumur. Dari sumur dia dikeluarkan, dijual lagi, dan dia harus tetap ikut jalan Tuhan. Ketemu dengan siapa? Mrs. Potifar. Betul tidak? Dari situ malah dia masuk penjara. Itu jalan Tuhan semuanya. Dengar Bapak Ibu, jalan Tuhan itu banyak orang gak suka. Yusuf untuk menggenapi mimpinya ikut jalan Tuhan tadi 13 tahun Bapak Ibu. Dia butuh 13 tahun mimpinya jadi. Lama banget. Tapi mungkin kalau pakai cara sendiri bisa lebih pintas, tapi gagal di ujung akhirnya. Yusuf rela mengikuti jalan Tuhan 13 tahun Bapak Ibu. Jalannya tidak mudah, tapi dia ikuti. Nah, hari ini kalau dapat mimpi, Bapak Ibu ikut jalan Tuhan, mungkin tidak mudah. Kenapa? Jalan Tuhan yang pertama bilang sama saya, tidak instan. Bilang sama saya apa? Tidak instan. Mana lebih mahal Ibu? Mie instan atau mie yang diolah? Super mie atau mie Gajah Mada? Mana lebih mahal Bapak Ibu? Iya dong. Kalau super mie nggak perlu keahlian. Saya belum pernah melihat ya orang mau masak super mie itu nyari primer dulu, nyari resep bagaimana cara masaknya. Nggak perlu. Cukup dikasih boil water, cemplung semua di situ, selesai. Iya dong. Tapi kalau yang namanya mie Gajah Mada itu mie-nya aja bukan mie instan, dia harus banting-banting bikin sendiri mie-nya. Ya dong. Tapi hasilnya apa? Mana lebih mahal? Ya mie Gajah Mada. Jalan yang instan itu berbeda dengan jalan yang melalui proses. Sesuatu yang melalui proses itu lebih mahal. Tetapi saya yakinkan kalau kita berani menghadapi jalan Tuhan itu, Bapak Ibu akan melihat mimpi-mimpi akan jadi dalam hidup ini. Setuju? Jadi boleh dibilang jalan Tuhan itu tidak instan. Yang kedua, jalan Tuhan seringkali dipakai itu melalui yang namanya padang gurun. Coba bayangkan, keluar dari Mesir, Israel keluar dari Mesir itu sebagai bangsa budak untuk masuk negeri Kanaan,
Seharusnya kalau Bapak Ibu lihat di peta, itu tinggal lempeng aja dari Mesir menuju ke mana? Tanah Kanaan. Tapi ternyata Tuhan bawa naik turun ke padang gurun. Lewat di padang gurun, naik proses. Sampai mimpi masuk negeri Kanaan itu jadi. Kita ada banyak orang di antara kita kadang-kadang memilih jalan sendiri pada jalan Tuhan, karena jalan Tuhan seringkali melalui proses yang namanya padang gurun. Setuju tidak? Dulu pada waktu kami datang ke sini, visa habis pulang kan, dan bayangan kami itu pulang ke Indo, balik sini, visa itu harus cepat balik, ya dong. Ngeplay visa harus cepat balik. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Kami tidak diizinkan Tuhan untuk balik langsung. Padahal barang-barang kami itu masih ada di Perth. Luggage semuanya barang-barang ada di sini. Saya berdoa, Tuhan kasih cepet dong. Sebulan, 2 bulan balik. Cuma ditinggal bagaimana caranya? Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan tidak izinkan. Tuhan izinkan saya balik di sini tuh 2 tahun. Mimpi yang saya dapat tadi itu 2 tahun itu bisa jadi. 2 tahun. Jadi tidak mudah. Dan ketika kami pulang ke Indonesia, ternyata tantangannya nggak mudah. Orang-orang udah mulai pakai suara sumbang, ngapain sih balik ke Perth lagi? Ngapain sih balik ke Australia? Itu namanya oposisi keras banget Bapak Ibu. Suara-suara sumbang di kuping nggak enak sama sekali. Dianggap kita ini cuma mau pelayanan di luar negeri, nggak mau pelayanan di Indo. Padahal di Indo kami pelayanan terus jalan dari tiap hari itu kuliah. Jam 4 pagi sering kita pergi pelayanan di doa pagi. Jam 4 kebaktiannya, berarti kita harus bangun lebih pagi lagi. Dan keluar dari rumah itu harus lebih pagi. Karena jam 4 kebaktiannya. Bapak Ibu bisa bayangkan? Jadi betapa sulitnya pada waktu itu. Sampai satu kali saya ketemu dengan anak pendetanya. Papanya ngutus kita kan, diutus keluar negeri dibiayai. Anaknya nantang saudara Bapak Ibu, ngapain nih Johan? Pergi balik ke Perth, ngapain? Dia nggak tahu mimpi kita, cuma dibilang ngapain? Itu pertanyaan paling gampang kok, ngapain? Saya bilang sama dia gini, saya panggil dia kok, saya bilang, udah nggak usah pusing, saya bilang. Papa nggak usah bayarin kita, saya bilang. Ya, gereja nggak usah bayarin, tenang aja nggak apa-apa. Dia bilang, oh bagus, kata begitu, karena ini bakal berdarahnya kan, bagus katanya. Jadi nggak ada biaya. Tapi saya bilang, kalau mimpi es mimpi, nggak dibiayain nggak apa-apa. Mimpi adalah apa? Mimpi. Bayangkan dong, waktu balik dari sini itu ada Jeffrey, jadi masih umur 9 bulan. Ya kan? Dan modal yang kami bawa adalah hasil kerja saya dulu, saya bawa ke sini. Kita balik ke sini. Nggak dibiayai gereja. Gereja cuma beli tiket one way. Lu jangan balik lagi lu ya. Awas lu, beli single tiket ini one way, ini artinya apa? Kamu jangan return lagi ke Indonesia. Sudah dibuang gitu ya kali 1 tiket one way. Nggak apa-apa. Papanya nggak tega, kasih one way. Nggak apa-apa. Jadi 3 orang berangkat, 2 orang dengan 1 anak kecil one way. Nggak usah balik lagi. Ternyata apa kalau mimpi Bapak Ibu. Ya, jalan Tuhan itu memang sulit. Padang gurun, ditentang orang 2 tahun dan sebagainya. Tidak mudah. Tapi kalau Tuhan sudah berencana, Tuhan pasti jadikan. Iya kan? Nah balik sini. Ternyata bener loh Bapak Ibu, Tuhan itu baik banget. Iya kan? Saya cuma mikir kan, 2 orang, 1 anak. Kita harus sewa rumah, keluar duit. Duit dari hasil kerja saya dulu kan, saya kerja di kontraktor. Pagi terus duitnya, pagi terus duitnya. Pagi keluar sampai malam, keluar kayak gitu. Jadi itu besar di jalan. Iya kan? Besar di jalan. Gak kayak anak-anak yang lain yang di rumah saya belajarin. Joshua, Joyce di rumah banyak saya ajar. Jadi besar di jalan. Ya kan? Kapan ngajarnya, bapak nyetir. Kapan mau ngajarin dia di belakang gitu. Cranky kadang-kadang apa capek. Anak kecil dari pagi dibawa sampai malam baru pulang. Bayangin tuh. Tapi dengar baik-baik. Saya bilang gini, Tuhan, duit udah kepake terus. Otak seorang engineer kan ngitung nih. Ya toh, kalau 1 hari kosnya sekian, bayar sewa rumah sekian, ya toh, nanti diproyeksikan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, duitnya makin tipis, dipakai terus. Tidak ada kolek, tidak ada apa, duit dipakai. Saya baru ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Baru ngomong kayak gitu. Tuhan kalau dipakai terus duitnya habis lama-lama. Untung Tuhan gak tersinggung loh. Bilang, Tuhan gak tersinggungan. Bilang sekarang, Tuhan gak tersinggungan. Itu juga gak boleh tersinggungan dong. Bilang, Tuhan gak tersinggungan. Juga gak boleh tersinggungan dong.
Jadi kalau kamu tersinggungan, kamu ngalang-ngalain Tuhan, tuh nggak tersinggungan tuh. Ya dong, saya pernah sama Tuhan, aduh Tuhan, pipisnya dipakai terus. Ternyata apa? Nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Saya baru mau ngucap kayak gitu loh. Pulang dari besok malam-malam, saya kasih tahu Bapak Ibu. Pulang dari malam-malam nih, kaget saya. Di pintu unit saya, tiba-tiba digantungin jas, walaupun jasnya tak kasih orang juga ya. Gantungin jas, dikasih apa? Beras, buah, terus dikasih boba digantung-gantungkan di pintu gitu. Yang aneh kok udah diambil orang gitu. Ya kan digantungin semua buah-buah, ada beras, ada makanan gitu ya. Saya pulang kaget, ini punya siapa? Itu baru saya ngomong, Tuhan, kalau dipakai duitnya nanti gimana cara hidupnya Tuhan? Tuhan buktiin Bapak Ibu. Aku providermu. Itu kok cuma bukan tepuk tangannya kayak Tuhan kaya. Amin. Mimpi ya mimpi. Ikuti jalan Tuhan. Kalau ikut jalan Tuhan, Tuhan pelihara kita. Amin. Itu kayak gitu loh Bapak Ibu. Terus mikir kan, saya sewa mobil toh. Jadi kalau saya besok sewa mobil Bapak Ibu. Kayak orang kaya gitu. Sewa mobil satu hari berapa? Ayo, taruhlah 35 gitu ya, paling murah ya. 35 ya. Mobil kecil 35, saya mau mobil 35. Ya mau mobil. Kan mikir, satu hari sama mobil 35, itu kan unlimited. Kapan dipakainya tuh? Mikir. Dia dipakai terus sewa mobil. Terus gimana? Ternyata apa? Malam kita besuk ke orang. Orang cuma bilang begini, ini mobil pakai siapa kan? Biasa kalau sewa mobil kan ada mereknya tuh. Loh ini sewa mobil, dia bilang iya. Dia bingung, yang bingung yang pengusahanya bingung. Loh kamu sewa mobil berapa satu hari? Sewa berapa lama? Terus disambung pertanyaannya, mau nggak kamu dikasih mobil? Pertanyaan saya, kalau kamu ditanyain gitu, kamu mau nggak dikasih mobil? Jawabannya apa? Mau. Hah? Coba bilang mau. Nah itu, iya. Langsung dibukain pintunya loh, ambil tuh mobil. Ya mobilnya memang mobil gede kan, zaman dulu tuh. Jadi kalau pakai starter bunyinya apa? Dum 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 dum. Itu kalau dum 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 gitu bensinnya mau was, tau nggak? Dum 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 dum. Percaya nggak? Satu hari saya bisa habisin $50 loh. Karena keliling nih, mana-mana dari pagi sampai malam. Boros Bapak Ibu, bukan unleaded, leaded. Zaman itu leaded mahal banget. Ya, tapi Tuhan sudah buktiin. Kalau aku sudah pinjamin kamu gini, aku kasih kamu, aku akan pelihara kamu. Dan ternyata Tuhan pelihara Bapak Ibu. Amin. Maka jangan takut pilih jalannya Tuhan. Jangan pilih jalan manusia, jalan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Jadi yang pertama, dare to dream itu apa? Yang pertama berani menghadapi resiko. Yang kedua berani memilih jalan Tuhan. Yang ketiga, dare to dream itu apa? Yang ketiga adalah berani mengandalkan hikmat Tuhan. Bilang sama saya, ketiga apa? Berani mengandalkan hikmat Tuhan. Yusuf itu berhasil karena hikmat Tuhan. Betul tidak? Dia menerjemahkan mimpinya siapa? Mimpinya itu juru minuman raja yang masuk penjara. Diartikan mimpinya. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf juga mampu menerjemahkan mimpinya siapa? Firaun. Jadi siapa namanya ini? Yusuf itu mengandalkan hikmatnya Tuhan. Manusia kadang-kadang pakai hikmat sendiri sih, betul tidak? Saya pernah baca koran. Ada anak muda umurnya 30 tahun. 30 tahun. Hidupnya susah, miskin terus. Maklum di desa kan? Susah. Dia mikir bagaimana supaya sukses. Dia tidak mengandalkan hikmat Tuhan, tapi hikmat manusia. Tahu nggak apa yang dipakai dia? Dia kawinin nenek-nenek kaya banget. Saya lihat itu di foto, neneknya itu cincinnya bukan di sini Bapak Ibu. 10 jari itu penuh cincin. Jalannya begini, ya kan? Nenek kurus tapi cincin penuh di jari jalannya. Jadi kalau jalan gitu belum ini baru jari loh. Belum giginya. Dia kalau senyum, emas. Gigi palsunya itu emas Bapak Ibu. Bayangkan. Nah kemudian pikir, boleh juga nih kawin sama nenek ini gitu. Jadi masuk koran, usia 30, kawin dengan nenek 91 tahun. Bayangkan. Dia pikir dengan hikmat manusia, nggak apa-apa, 91 paling baterai juga berapa lama sih? Ya toh? Ini kan bukan durable, ini mengenai ready, ya toh? Ini made in China, paling baterai bentar lagi tahun depan udah
berangkat sudah kan, nggak bisa di-charge lagi baterainya, ya kan, nggak rechargeable, mungkin udah meninggal minggu tahun depan. Di kami ini Bapak Ibu, bisa bayangin ini. Jadi banyak orang zaman sekarang itu untuk sukses, dia pakai cara-cara manusia. Tapi Tuhan bilang, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Yang setuju bilang amin. Satu kali pernah kita di Elizabeth Key, bawa rombongan saudara-saudara Jamaika itu. Biasalah orang Indonesia kalau dilepas gitu kayak kuda liar, hilang semuanya di mana gitu kan. Sampai tour guide juga bingung, saya mana semua orangnya hilang semua kan. Saya kan bertanggung jawab buat tour guide ini bawa orang nih, orangnya hilang semua ini. Elizabeth Key yang di atas jembatan kan ada di atas tuh, ya kan? Mereka dan itu bilang ada namanya Jeffrey, inscription-nya itu nama dia tuh ada di situ di Elizabeth Key, nama dia. Jadi waktu di Elizabeth Key kita lagi nyari kan, namanya Jeffrey yang mana, cariin, lagi nyari, hilang semua. Baru nyari namanya Jeffrey belum ketemu, orangnya hilang semua. Akhirnya apa? Nyari muter kan nggak ketemu. Waduh Bapak Ibu, capek kaki. Rupanya itu kejadian gini, kalau saya di sini orangnya di sini, saya di sana orangnya di sini. Jadi muter begini, nggak ketemu Bapak Ibu, nggak ketemu, pokoknya intinya nggak ketemu udah. Kita lama tambah gelap kan. Dia ditelepon nggak bisa, biasa baterainya flat mati. Telepon adiknya, saya baru inget nggak bisa dihubungi, nggak punya wifi. Coba lihat, bingung kan? Saya cari di mana? Saya suruh turun dari jembatan nih. Akhirnya saya bilang sama Joyce kan, ini gimana nih? Kita pulang yuk, aku capek loh. Ayo tuh, biar aja tantemu nanti paling pulang naik taksi, bang panggil taksi pulang ke rumah, tahu alamat kita kan, biar aja ditinggal aja. Tahu nggak? Anak saya bilang apa Ibu? Kamu tuh pendeta, malu saya. Si templak begitu, kamu itu pendeta. Kok nggak berdoa? Digituin saya, kok nggak berdoa? Oh iya ya, lupa ya. Dari tadi mencoba dekat dengan manusia itu lalu kita nggak berdoa gitu. Anak saya cuma bilang, saudara, kenapa kamu nggak berdoa? Kita berdoa. Saya belum dapatkan hikmat, yang dapat hikmat Joyce. Joyce bilang gini, naik ke atas. Saya bilang, kamu enak jalan kaki di situ, naik gunung lagi di atas. Saya bilang, udah oke sebenarnya. Dia bilang, kamu percaya nggak kata Tuhan? Naik di atas. Udah kan? Ya udah, kita naik ke atas lagi. Terus dia bilang gini, baru naik jalan berapa jalan? Dad, please carry me. Loh, gendong Bapak Ibu naik ke atas. Naik ke atas, kamu yang ngejak ke atas, ternyata kamu tak digendong. Paham gak Bapak Ibu? Kalau nggak ada hikmat Tuhan, itu dahsyat. Bilang, kalau nggak ada hikmat itu apa? Dahsyat. Kadang-kadang kan nggak tahu gimana caranya kan? Nggak mungkin saya ke atas lagi, sudah mau tak tinggal tuh. Coba bilang naik ke atas. Naik ke atas Bapak Ibu. Bisa begini ketemu. Pret. Coba lihat, kalau Tuhan yang berhikmat, Tuhan bisa mempertemukan. Jodoh juga sama. Kamu nggak usah cari-cari mana-mana. Kalau dengan hikmat Tuhan, pret ketemu. Apa namanya? Oh, udah ada suaranya. Ketemunya apa? Bilang keras. Apa ketemunya? Ceret. Temu. Gitu. Simple enggak? Simple. Ya, simple. Nah, jadi andalkan hikmat Tuhan. Tuhan pasti bisa memimpin kita dengan dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi yang pertama, dare to dream itu apa? Berani menghadapi resiko. Kedua apa? Berani memilih jalan Tuhan. Ketiga apa? Berani mengandalkan hikmat Tuhan. Nah, perhatikan terakhir nih. Dare to dream itu kayak apa? Kejadian pasal 50 ayat 20. Perhatikan ini. Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Ini Yusuf semuanya. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Dibaca sama-sama. 2, 3. Memang kamu apa? Telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Matikan dulu Den. Matikan dulu Den. Saya mau bertanya gini Bapak Ibu. Malah dibayangkan. Kalau kita jadi Yusuf nih, ya. Bapak Ibu cerita mimpinya ke saudaramu toh. Terus saudaramu marah-marah, ngata-ngatain, lalu ditangkap, dimasukkan di sumur. Dikeluarkan dari sumur, dijual. Ya toh, sampai menghadapi beberapa peristiwa yang tidak menyenangkan di beberapa event, kejadian. Pertanyaan saya, kalau pernah diginiin, kita balik kepada saudara kita marah tidak? Benci tidak? Lo bisa benci loh.
dijual, dimasukkan sumur loh. Sumurnya bukan sumur bersih ini, itu pasti penuh lumpur. Dimasukkan di sana. Itu bisa benci. Perhatikan ini. Balik lagi ayat 20. Perhatikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang cara batu, tetapi Allah telah mereka-rekakan itu kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan. Dia ketemu saudaranya itu bukan marah-marah, dia punya kekuatan loh. Dia punya otoritas. Dia cuma berkata satu kata, tangkap. Dia bisa berkata cuma satu kata, tangkap. Ditangkap gak saudaranya? Ditangkap. Masukin penjara, masuk penjara. Tapi Yusuf sudah melakukan itu.